Seorang wanita berusia 68 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena kram kaki hebat di malam hari. Padahal siang harinya ia masih terlihat sehat dan berjalan normal. Ternyata penyebabnya bukan hanya usia, tapi makanan yang dikonsumsi setiap hari. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Ada beberapa jenis makanan yang secara diam-diam dapat memicu kesemutan bahkan kram kaki yang menyakitkan, terutama saat malam hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan yang tampak biasa saja bisa memperburuk kondisi saraf dan peredaran darah mereka. Jika Anda sering kesemutan atau merasa kaki seperti ditusuk-tusuk saat malam, bisa jadi penyebabnya bukan faktor usia semata. Dalam video ini, saya akan membahas 6 jenis makanan yang bisa memicu kesemutan dan kram kaki pada lansia. Tonton sampai akhir karena di bagian terakhir akan ada tips praktis untuk mengurangi risiko secara alami di rumah. Jika informasi ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman kesemutan atau kram kaki yang pernah Anda alami untuk membantu sesama penonton. Kesemutan dan kram kaki sering dianggap sebagai hal sepele. Padahal bagi lansia kondisi ini bisa sangat mengganggu aktivitas harian bahkan kualitas tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, kedua kondisi ini bisa menjadi tanda awal gangguan serius. Kesemutan dalam istilah medis disebut paresthesia, yaitu sensasi seperti ditusuk jarum halus atau mati rasa yang biasanya terjadi di kaki dan tangan. Sedangkan kram adalah kontraksi otot tiba-tiba yang tidak bisa dikendalikan dan terasa sangat nyeri. Pada lansia, sistem saraf dan peredaran darah mulai mengalami penurunan fungsi secara alami. Saraf-saraf melemah dan pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah tidak lancar ke bagian kaki dan tangan. Selain faktor usia, ada penyebab lain yang sering terlupakan namun sangat berpengaruh pada kondisi saraf dan otot, yaitu makanan. Apa yang kita makan sehari-hari bisa memperburuk atau bahkan memicu munculnya kesemutan dan kram. Beberapa jenis makanan dapat mengganggu keseimbangan elektrolit, meningkatkan kadar gula darah berlebihan, atau menyebabkan peradangan dalam tubuh. Jika dikonsumsi terus-menerus, makanan ini bisa merusak fungsi saraf secara perlahan tanpa disadari. 1. Makanan tinggi gula, yang terasa manis di lidah namun berbahaya bagi saraf. Banyak orang menyukai rasa manis, terutama setelah usia lanjut. Makanan manis sering menjadi pelipur lara atau teman minum teh sore hari. Gula dalam jumlah kecil memang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Namun ketika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk gula tambahan seperti pada kue, minuman manis, dan makanan olahan, gula menjadi racun perlahan bagi sistem saraf. Saat seseorang mengonsumsi terlalu banyak gula, kadar gula darah dalam tubuh akan melonjak tajam. Untuk menyeimbangkannya, tubuh harus bekerja ekstra keras, terutama pankreas yang menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, tubuh bisa mengalami resistensi insulin. Kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah tetap tinggi dalam waktu lama. Gula darah tinggi secara kronis akan merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke saraf. Ketika saraf kekurangan nutrisi, ia menjadi rusak dan tidak berfungsi normal. Disinilah mulai muncul gejala seperti kesemutan, mati rasa, sensasi terbakar, atau nyeri menusuk di kaki dan tangan. Kondisi ini dikenal sebagai neuropati diabetik, namun bisa terjadi bahkan tanpa diagnosis diabetes. Selain merusak pembuluh darah, gula juga menyebabkan peradangan sistemik dalam tubuh. Saat peradangan terjadi, saraf-saraf menjadi lebih sensitif dan mudah teriritasi, sehingga mengganggu fungsi saraf itu sendiri. Contoh makanan tinggi gula yang sering dikonsumsi antara lain roti tawar putih, kue bolu, minuman kemasan, teh manis, kopi susu, permen, coklat manis, dan makanan cepat saji dengan saus manis. Yang mengejutkan, kadang makanan ini dikira aman karena tidak terasa terlalu manis. Padahal kandungan gulanya sangat tinggi. Bahkan makanan asin seperti sosis, saus sambal botolan, dan makanan beku mengandung gula tambahan besar. Bagi lansia, konsumsi gula berlebih menjadi lebih berbahaya karena metabolisme tubuh sudah melambat. Tubuh tidak mampu memproses gula seefisien saat muda, sehingga gula menumpuk dan mudah merusak jaringan saraf. Solusinya bukan menghindari semua makanan manis, tapi mengurangi konsumsi gula tambahan dan memilih makanan manis alami seperti buah segar. Gunakan pemanis alami seperti madu murni atau gula kelapa secukupnya. Perhatikan label gizi pada makanan kemasan. Hindari makanan dengan komposisi glukosa, fruktosa, sirup jagung tinggi fruktosa, atau gula pasir sebagai bahan utama. Jangan biasakan minum teh atau kopi terlalu manis setiap hari. Mulailah dari meja makan Anda.
Gantilah kudapan manis dengan buah segar, kurangi minuman manis, dan perbanyak air putih. Dengan begitu Anda membantu tubuh menjaga kesehatan saraf dan mencegah kram yang sering datang tiba-tiba. Kesemutan dan kram kaki memang bisa terjadi karena berbagai faktor. Namun makanan tinggi gula adalah salah satu penyebab utama yang paling sering diabaikan. Kebiasaan kecil mengontrol gula berdampak besar pada kesehatan saraf. 2. Makanan asin yang terasa lezat di lidah namun bisa mengganggu saraf dan otot. Makanan asin memang menggoda dengan rasa gurihnya yang bikin nafsu makan meningkat, terutama di kalangan lansia yang mulai mengalami penurunan kemampuan pengecap. Namun di balik rasa gurih tersebut tersembunyi bahaya yang bisa membuat kaki kesemutan bahkan kram hebat di malam hari. Makanan asin berarti makanan tinggi garam atau sodium, yang jika dikonsumsi berlebihan menjadi musuh besar tubuh. Garam memang penting bagi tubuh karena membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Namun jika dikonsumsi berlebihan, garam justru menjadi berbahaya, terutama bagi orang berusia di atas 60 tahun. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ketika garam masuk tubuh dalam jumlah tinggi, tekanan darah meningkat karena tubuh menahan lebih banyak cairan untuk melarutkan kelebihan garam tersebut. Tekanan darah tinggi membuat pembuluh darah, terutama yang kecil di bagian kaki dan tangan, menjadi tegang dan menyempit. Akibatnya aliran darah tidak lancar. Padahal saraf dan otot membutuhkan aliran darah lancar agar berfungsi baik. Jika darah tidak mengalir optimal, saraf bisa kekurangan oksigen dan nutrisi, yang akhirnya menimbulkan gejala kesemutan, mati rasa, bahkan rasa seperti terbakar di kaki. Inilah mengapa banyak orang mengalami kram setelah makan asin. Garam juga memengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh seperti kalium dan magnesium. Elektrolit sangat penting untuk menjaga kestabilan kontraksi otot. Jika keseimbangannya terganggu, otot menjadi lebih mudah kram. Makanan asin juga sering datang dalam bentuk makanan olahan seperti makanan beku, sosis, kornet, mie instan, atau snack ringan. Makanan ini bukan hanya tinggi garam tapi juga rendah nutrisi. Tubuh hanya menerima beban tanpa asupan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi saraf dan otot. Kombinasi ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat. Contoh makanan tinggi garam yang sebaiknya dibatasi antara lain mie instan dan bumbu penyedap, ikan asin, dendeng atau abon, makanan kalengan seperti sarden dan kornet, serta snack asin seperti keripik dan kerupuk kemasan. Yang sering jadi masalah adalah kita tidak sadar sedang mengonsumsi garam tinggi. Satu bungkus mie instan bisa mengandung lebih dari 1.500 mg sodium, sudah lebih dari separuh batas harian yang direkomendasikan WHO yaitu 2.000 mg per hari. Apalagi jika makanan asin dikonsumsi malam hari sebelum tidur. Tubuh yang sedang beristirahat justru kesulitan memproses kelebihan garam, dan ini bisa memicu kontraksi otot tidak normal yang kita rasakan sebagai kram. Solusinya adalah mulai mengurangi penggunaan garam saat memasak. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan daun salam untuk menambah rasa. Pilih makanan segar daripada makanan olahan. Perbanyak konsumsi air putih untuk membantu tubuh membuang kelebihan garam. Ingat, lidah bisa dibiasakan. Jika mengurangi asupan garam secara bertahap, dalam 2 minggu Anda akan terbiasa dengan rasa makanan yang lebih sehat untuk saraf. 3. Gorengan dengan lemak trans yang terasa renyah di mulut namun bisa merusak saraf kaki. Siapa yang bisa menolak lezatan tempe mendoan hangat, bakwan renyah, atau tahu isi gurih, terutama dinikmati bersama teh manis di sore hari. Namun di balik lezatan itu, gorengan menyimpan bahaya tersembunyi terutama bagi mereka yang sering mengalami kesemutan dan kram di kaki. Gorengan identik dengan lemak trans, yaitu lemak yang terbentuk saat minyak dipanaskan berulang pada suhu tinggi. Di banyak tempat, gorengan digoreng menggunakan minyak yang sama berkali-kali untuk menghemat biaya. Proses ini membuat minyak berubah menjadi lemak trans, lemak yang paling berbahaya bagi tubuh manusia. Lemak trans dikenal sebagai pembunuh diam-diam. Ia meningkatkan kolesterol jahat LDL, menurunkan kolesterol baik HDL, dan menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh. Salah satu akibat paling langsung adalah terganggunya fungsi saraf perifer. Ketika seseorang mengonsumsi lemak trans secara rutin, pembuluh darah di seluruh tubuh mulai kehilangan elastisitasnya. Aliran darah melambat, terutama ke area yang paling jauh dari jantung seperti jari kaki dan tangan. Akibatnya saraf di area ini mulai mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Inilah yang memicu kesemutan, rasa kebas, hingga kram yang sering datang malam hari saat tubuh sedang beristirahat. Lemak trans juga menyebabkan penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Plak ini menghambat aliran darah dan menyebabkan kondisi neuropati perifer, yaitu gangguan sistem saraf tepi yang sangat umum pada lansia. Gejalanya antara lain kesemutan,
rasa terbakar, dan sensasi seperti ditusuk-tusuk di kaki. Yang lebih mengkhawatirkan, konsumsi lemak trans juga memicu resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kadar gula darah tinggi dalam jangka panjang dapat merusak saraf dan memperparah keluhan kesemutan serta kram. Jadi lemak trans memberikan efek ganda yang merugikan. Contoh makanan tinggi lemak trans antara lain gorengan seperti tempe, tahu, pisang, dan cireng, donat serta kue-kue basah dari pasar, margarin dan shortening dalam roti, makanan cepat saji, serta makanan beku siap saji. Banyak lansia merasa makanan ini tidak berbahaya karena sudah dimakan sejak muda. Padahal tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap efek buruk lemak jahat. Metabolisme sudah melambat sehingga efek negatifnya lebih terasa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel sehat dalam 2 minggu. Mari kita lanjutkan pembahasan makanan berbahaya lainnya yang perlu diwaspadai. Solusi terbaik adalah mengurangi konsumsi gorengan dan makanan berlemak trans secara bertahap. Tidak perlu berhenti total, tapi mulai mengganti gorengan dengan camilan sehat seperti ubi rebus, pisang kukus, atau kacang rebus. Bila ingin menggoreng di rumah, gunakan minyak baru dan hindari penggunaan ulang lebih dari 2 kali. Anda juga bisa beralih ke metode memasak sehat seperti mengukus, merebus, menumis dengan sedikit minyak kelapa, atau memanggang. 4. Makanan tinggi purin yang memicu asam urat dan menyerang saraf serta sendi. Banyak orang berpikir kesemutan atau kram kaki hanya akibat kelelahan atau kurang minum air. Padahal bagi lansia, ada penyebab yang sering tidak disadari namun umum terjadi. Penyebab tersebut adalah asam urat tinggi, dan salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi makanan tinggi purin. Purin adalah senyawa alami dalam makanan tinggi protein hewani yang saat dipecah menghasilkan asam urat. Dalam jumlah kecil, asam urat tidak berbahaya dan akan dibuang melalui urin. Namun jika produksinya berlebihan atau ginjal tidak mampu membuangnya secara efisien, yang sering terjadi pada lansia, asam urat menumpuk dalam tubuh. Penumpukan ini menyebabkan kristal asam urat terbentuk, terutama di area sendi dan jaringan sekitarnya. Hasilnya terjadi nyeri sendi, kesemutan, dan kram terutama di malam hari saat tubuh sedang beristirahat. Kristal asam urat dapat mengiritasi saraf di sekitarnya dan menyebabkan sensasi tidak nyaman seperti rasa ditusuk-tusuk, kebas, atau nyeri tajam mendadak. Beberapa lansia sering mengeluhkan rasa sakit tiba-tiba menyerang ibu jari kaki. Banyak yang mengira ini hanya kram biasa atau masuk angin, padahal bisa jadi gejala awal serangan asam urat. Jika tidak ditangani, kondisi ini makin parah dan menyebabkan kerusakan sendi permanen serta gangguan saraf. Makanan tinggi purin yang sebaiknya dibatasi antara lain jeroan seperti hati, ginjal, babat, dan usus, daging merah dalam jumlah besar, seafood seperti udang, cumi, kerang, dan sarden, serta ikan berlemak tinggi, kacang-kacangan kering dalam jumlah besar, produk kalengan, dan ekstrak daging juga tinggi purin. Yang sering jadi masalah, makanan ini dianggap bergizi karena tinggi protein. Memang protein penting, tapi keseimbangan lebih penting. Untuk lansia, terlalu banyak protein hewani dari sumber tinggi purin justru bisa merusak sistem metabolisme tubuh yang sudah melambat. Selain kesemutan dan kram, asam urat tinggi juga menyebabkan sendi terasa panas dan sulit digerakkan. Jika menyerang bagian kaki, kaki akan menjadi kaku dan nyeri saat berjalan. Ini tentu mengganggu aktivitas harian dan bahkan menurunkan kualitas tidur karena nyeri yang muncul malam hari. Cara mencegahnya adalah dengan mengatur pola makan. Batasi konsumsi daging merah dan seafood. Jika ingin makan protein hewani, pilih yang lebih rendah purin seperti telur, ayam tanpa kulit, dan ikan yang dimasak kukus atau panggang. Perbanyak konsumsi sayuran segar, buah-buahan rendah purin seperti apel, pir, dan pepaya, serta minum banyak air putih untuk membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Hindari minuman manis dan beralkohol karena keduanya bisa meningkatkan produksi asam urat dan memperlambat proses pembuangannya. Soft drink dan minuman energi juga sebaiknya dijauhi untuk menjaga kesehatan saraf. Ingat, kesemutan dan kram tidak selalu datang dari otot saja, tapi bisa berasal dari ketidakseimbangan metabolisme tubuh akibat pola makan. Makanan tinggi purin adalah salah satu penyebab paling sering pada lansia yang perlu diwaspadai. 5. Minuman berkafein yang terasa segar di kepala namun bisa memicu kram dan kesemutan. Bagi banyak orang, hari belum lengkap tanpa secangkir kopi atau teh. Rasanya nikmat, menghangatkan tubuh, dan memberi efek segar di pagi hari. Bahkan bagi sebagian lansia, minum teh atau kopi menjadi rutinitas wajib setiap pagi atau sore. Namun apakah Anda tahu bahwa kafein dalam minuman ini bisa menjadi penyebab kesemutan dan kram kaki?
terutama jika dikonsumsi berlebihan. Kafein adalah zat stimulan yang memengaruhi sistem saraf pusat. Dalam jumlah wajar bisa membantu meningkatkan fokus dan energi. Namun pada lansia, metabolisme tubuh melambat sehingga efek kafein bertahan lebih lama dan berdampak lebih kuat. Salah satu efek kafein adalah sifatnya yang diuretik. Artinya kafein membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Akibatnya tubuh kehilangan cairan lebih cepat dari biasanya. Bagi lansia yang rentan dehidrasi, ini menjadi masalah besar. Ketika tubuh kekurangan cairan, keseimbangan elektrolit seperti magnesium, kalium, dan kalsium terganggu. Ini adalah mineral penting yang menjaga fungsi otot dan saraf. Ketidakseimbangan inilah yang membuat otot mudah kram, terutama malam hari. Saraf pun menjadi lebih sensitif dan rentan mengalami kesemutan atau mati rasa, terutama di kaki yang jarang bergerak saat tidur. Selain itu, konsumsi kafein berlebih juga bisa mempersempit pembuluh darah. Saat pembuluh darah menyempit, aliran darah menuju kaki dan tangan terhambat. Ini menyebabkan jaringan tubuh termasuk saraf kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga muncul gejala parestesia atau kesemutan. Minuman berkafein yang perlu diwaspadai antara lain kopi hitam pekat lebih dari 2 gelas per hari, teh kental terutama teh hitam atau teh tubruk, minuman energi, serta soda berkarbonasi yang selain kafein juga tinggi gula. Yang sering terjadi adalah lansia tidak menyadari jumlah total kafein yang dikonsumsi sehari. Misalnya pagi minum kopi, siang teh manis, sore kopi susu, malam teh hangat. Jika dihitung bisa melebihi batas aman 200 hingga 300 mg per hari. Sebagai perbandingan, satu cangkir kopi hitam mengandung 95 hingga 150 mg kafein, teh hitam 40 hingga 70 mg, satu kaleng soda 30 hingga 50 mg, dan minuman energi 82 mg atau lebih. Akumulasinya bisa sangat tinggi tanpa disadari. Solusinya bukan berhenti total minum kopi atau teh, tapi mengontrol jumlah dan waktu konsumsi. Batasi kopi maksimal 1 cangkir per hari dan pilih yang tidak terlalu pekat. Hindari minuman berkafein setelah jam 5 sore. Anda bisa memilih alternatif minuman sehat seperti teh herbal tanpa kafein, misalnya teh jahe, teh chamomile, atau teh daun kelor. Air lemon hangat, air putih hangat dengan madu, atau susu hangat rendah lemak juga pilihan baik. Perhatikan tanda-tanda tubuh Anda. Jika setelah minum kopi atau teh sering kencing, jantung berdebar, atau kaki terasa pegal dan kram saat malam, bisa jadi konsumsi kafein sudah berlebihan dan tubuh memberikan sinyal peringatan. Minuman yang terasa menyegarkan di mulut belum tentu menyegarkan bagi sistem saraf, terutama bagi lansia yang tubuhnya sudah lebih sensitif. Dengan mengurangi kafein dan memperbanyak cairan sehat, Anda bisa tidur lebih nyenyak tanpa gangguan kram. 6. Makanan ultraproses dan alkohol yang nyaman disiapkan namun bisa mengganggu saraf dan otot di usia lanjut. Banyak orang mencari makanan praktis, mudah disiapkan, dan bisa disimpan lama. Tidak heran makanan instan menjadi pilihan sehari-hari. Makanan ultraproses adalah makanan yang sudah diproses dengan banyak bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, perasa buatan, pemanis buatan, dan lemak jenuh. Tujuannya agar bertahan lama, terlihat menarik, dan tetap enak meski lama disimpan. Semua kenyamanan ini datang dengan harga mahal bagi kesehatan, terutama sistem saraf lansia. Salah satu efek paling nyata adalah peradangan sistemik dalam tubuh. Bahan kimia dan lemak jenuh memicu peradangan kecil di seluruh tubuh termasuk sekitar saraf. Saat saraf mengalami peradangan, ia menjadi lebih sensitif dan mudah terganggu. Hasilnya sensasi kesemutan, nyeri menusuk, atau rasa terbakar ringan yang sering muncul malam hari. Makanan ultraproses juga tinggi sodium, gula, dan lemak trans. Kombinasi 3 musuh besar ini mempersempit pembuluh darah, memperlambat aliran darah, dan merusak jaringan saraf dalam jangka panjang. Apalagi jika dikonsumsi secara rutin setiap hari, efeknya makin terasa seiring bertambahnya usia. Contoh makanan ultraproses yang umum dikonsumsi antara lain mie instan dan bumbu instan, nugget, sosis, bakso instan, makanan beku siap saji, roti tawar putih, ciki dan biskuit kemasan, serta minuman sachet kopi 3 in 1. Semua makanan ini memang praktis, enak, dan bisa disiapkan dalam 5 menit. Tapi bagi tubuh lansia, semua bahan kimia tambahan ini menjadi racun halus yang mengacaukan sistem saraf, memperparah tekanan darah, dan menyebabkan otot mudah kaku. Bagaimana dengan alkohol? Meskipun tidak semua lansia mengonsumsinya, penting diketahui bahwa alkohol adalah penyebab utama kerusakan saraf atau neuropati alkoholik. Alkohol mengganggu penyerapan vitamin B1, B6, dan B12 yang penting bagi kesehatan saraf. Jika dikonsumsi berlebihan,
Alkohol bisa mempercepat kerusakan saraf perifer dan menyebabkan kesemutan kronis terutama di kaki. Efeknya mirip makanan ultraproses, memperlambat aliran darah, merusak sistem saraf, dan menyebabkan otot tidak bisa berkontraksi normal. Solusinya adalah kurangi konsumsi makanan kemasan dan instan secara bertahap. Tidak harus berhenti total, tapi jadikan opsi darurat bukan konsumsi harian. Mulai mengganti dengan makanan alami seperti nasi dengan sayur segar dan lauk kukus. Biasakan membaca label kemasan. Perhatikan kandungan sodium, gula, dan bahan tambahan lainnya. Jika dalam satu kemasan kecil sudah mengandung lebih dari 20% kebutuhan harian natrium atau lemak, sebaiknya hindari untuk menjaga kesehatan saraf. Cukupi kebutuhan vitamin B dari makanan seperti telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jika perlu, konsultasi ke dokter mengenai suplemen vitamin B kompleks untuk menjaga saraf tetap sehat dan berfungsi optimal. Perbanyak air putih karena banyak orang tua lebih sering minum teh manis atau kopi kemasan daripada air putih. Padahal air putih adalah kunci detoksifikasi alami tubuh yang membantu membuang sisa racun dari makanan olahan. Ingat, kesemutan dan kram bukan hanya akibat posisi tidur yang salah. Bisa jadi itu peringatan dari tubuh bahwa makanan yang dikonsumsi terlalu sering mengiritasi sistem saraf. Hindari makanan ultraproses untuk kaki yang lebih nyaman. Dengan menghindari makanan ultraproses dan alkohol, Anda sudah selangkah lebih dekat untuk menjaga kaki tetap ringan, bebas nyeri, dan nyaman di usia senja. Sistem saraf yang sehat adalah kunci kualitas hidup yang baik di masa tua. Setelah membahas 6 jenis makanan pemicu kesemutan dan kram kaki, kini saatnya kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesemutan dan kram bukanlah hal sepele, apalagi bagi lansia. Kondisi ini bisa menjadi tanda awal kerusakan saraf atau gangguan metabolisme. Yang mengejutkan, semua ini bisa dipicu dari kebiasaan makan sehari-hari. Makanan tinggi gula, asin, gorengan, tinggi purin, minuman berkafein, serta makanan ultraproses secara diam-diam bisa memperburuk kondisi saraf dan otot di usia lanjut. Beberapa tips praktis yang bisa diterapkan adalah perbanyak air putih, pilih makanan segar yang direbus atau kukus, konsumsi makanan tinggi vitamin B dan magnesium, rutin menggerakkan kaki, perhatikan postur tubuh, dan ciptakan tidur yang nyaman. Tubuh kita adalah cerminan dari apa yang kita makan. Jika kita menjaga asupan, tubuh pun akan menjaga kita. Jangan biarkan makanan yang tampak biasa saja mengganggu kenyamanan tidur dan mengurangi kualitas hidup di masa tua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika sering mengalami kesemutan atau kram malam hari, ceritakan di komentar untuk membantu sesama. Like, share, subscribe channel Sehat dalam 2 minggu, dan aktifkan notifikasi untuk update konten kesehatan lansia setiap hari.